Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Para santri dan jemaah sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Pada subuh yang berbahagia ini, pada subuh yang berkah ini, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita mampu untuk hadir bersalat berjamaah di Pondok Sahabat Ilmu, juga kemudian dilanjutkan dengan mengikuti kajian ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Sekiranya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kenapa jemaah sekalian? Karena betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka salah satunya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah dan taufiknya sehingga hingga saat ini kita masih dalam keadaan iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para santri dan jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an bahwasanya bagi orang-orang yang senantiasa mengikuti kajian ilmu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Fatir ayat 28. Apa kata Allah? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bahwasanya sesungguhnya yang takut kepada Allah itu ya di antara hamba-hambanya adalah ulama. Siapa ulama? Orang-orang yang berilmu. Maka sungguh nikmat yang begitu luar biasa yang Allah berikan kepada kita ya berupa hidayah taufiknya sehingga kita mampu untuk hadir salat berjamaah, kemudian kita melanjutkan dengan kajian ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mudahkan jalan kita dalam menuntut ilmu, juga selalu Allah istiqamahkan kita untuk terus bersemangat dalam belajar agamanya, dalam mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagaimana kata Ibnu Katsir bahwasanya orang-orang yang telah Allah beri hidayah untuk belajar agama Allah, ya, tafsiran dari ayat tadi, maka kata Ibnu Katsir bahwa orang-orang yang sudah istiqamah belajar agama Allah dan dia mencintai jalan menuntut ilmu tersebut untuk mempelajari agama Allah, maka para ulama atau orang yang berilmu tersebut akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala ya yang dia disifati ya dengan sifat dan nama yang sempurna dan baik. Maka bagaimana kita mampu mengenal Allah, mampu mencintai Allah, mampu menanamkan aqidatut tauhid, aqidatus salaf dalam diri kita, ya, kecuali hanya dengan belajar, hanya dengan menuntut ilmu. Baik, kepada santri sekalian dan jemaah dimanapun berada, maka ini merupakan sebuah kenikmatan yang begitu luar biasa yang Allah berikan kepada kita berupa hidayah taufik darinya sehingga kita mampu untuk terus ya istiqamah dalam belajar dan menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam selalu tersampaikan, tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, ya,
para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengistiqamahkan kita, ya, dalam menjalankan, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga kita Allah wafatkan nanti. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, dari sahabat Muawiyah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ya, barang siapa yang Allah menghendaki, ya, kepada hamba-hambanya kita ini insyaallah, ya, seluruh kebaikan, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yufaqihu fid din. Ya, maka Allah akan memahamkan dia tentang agamanya. Maka Allah akan pahamkan dia tentang dinul Islam. Allah akan pahamkan dia Al-Quran was sunnah. Maka inilah jalan yang ditempuh oleh para ulama salaf dahulu. Nah, maka bersyukur kepada Allah. Ya, alhamdulillah, hingga saat ini Allah masih mengkaruniai kepada kita hidayatut taufik sehingga kita mampu untuk terus istiqamah dalam belajar. Tapi para santri dan jamaah sekalian, dalam hadis Nabi SAW juga pernah bersabda bagi para penuntut ilmu. Kata Nabi SAW, "Man kharaja fi talabil ilmi, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'." Ya, kata Nabi SAW bahwa barang siapa, ya, seorang hamba, siapapun, ya, yang keluar dari rumahnya, ya, untuk apa? Untuk menuntut ilmu, belajar ilmu agama, memperdalam ilmu agama. Fahuwa fi sabilillahi, maka dia statusnya adalah berada di jalan Allah. Sampai kapan? Hatta yarji'. Ya, sampai dia kembali ke rumahnya. Langkah kaki pertama sudah dihitung pahala yang begitu luar biasa, pahala yang berlipat. Bahkan dalam hadis lain, Nabi SAW pernah bersabda bahwa orang-orang yang menuntut ilmu, menempuh perjalanan menuntut ilmu, maka semua makhluk hidup, ya, semua makhluk hidup, termasuk ikan-ikan di laut, memohonkan ampun kepada siapa? Para penuntut ilmu, juga para pengajar ilmu. Nah, maka sungguh luar biasa, ya, fadilah yang didapatkan bagi siapa saja yang menempuh perjalanan dalam menuntut ilmu. Bahkan sebuah hadis yang begitu luar biasa, Nabi SAW, ya, menyampaikan kepada kita umatnya. Apa kata Nabi? "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, ya, niatnya dalam rangka hanya untuk menuntut ilmu, ya, hanya untuk menuntut ilmu agama. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surganya. Subhanallah, Nabi sudah mengabarkan, bahkan Allah begitu banyak mengabarkan dalam Al-Quran, jalan kita menuju ke surga. Ya, tinggal kita, ya, para santri jamaah sekalian, ya, menelusurinya, menjalaninya, ya, menjalankan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga, ya, kita mampu, ya, menjalani kehidupan dunia ini yang hanya sementara, yang mana nanti akhirnya, tujuan akhir kita adalah di mana? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah jalannya, teman-teman sekalian. Inilah jalan kita menempuh surga, yaitu dengan hadir dalam majelis ilmu. Bahkan dalam hadis lain, Nabi SAW juga pernah bersabda bahwasanya orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu dan yang hadir dalam majelis zikir, ya, para malaikat akan menaungi kita semua. Allah akan turunkan sakinah mawaddah kepada kita. Bahkan kita Allah sebut-sebutkan nama kita di mana? Di hadapan para malaikat, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh fadilah yang begitu luar biasa bagi para penuntut ilmu. Tayyib, para santri dan jamaah sekalian dimanapun berada, insyaallah di subuh Ahad ini kembali kita akan melanjutkan bahasan kitab Khulasah Ta'zimil Ilmi. Ya, Khulasah Ta'zimil Ilmi. Kitab yang dikarang oleh atau ditulis oleh Syekh Dr. Salih bin Hamad Al-Utsaimin, seorang pengajar, pengisi kajian-kajian ilmu di Masjid Nabawi. Nah, maka luar biasa, ya, buku yang sangat ringkas dan praktis ini menjadikan rujukan utama bagi para penuntut ilmu, ya, yang mana sudah tersimpulkan atau sudah diringkas ke dalam simpul-simpul atau poin-poin yang totalnya sebanyak 20 simpul semuanya. Dan alhamdulillah di pertemuan hari ini kita masuk kepada simpul yang keberapa? Ketiga. Nah,
Dua simpul sudah kita selesaikan di pertemuan Ahad 2 pekan yang lalu. Baik. Al-ma'qidul awal yang pernah kita pelajari simpul pertama, yaitu berkaitan dengan tathiru wi'a'il ilmi wa huwal qalb. Ya, yakni membersihkan wadah ilmu. Apa wadah ilmu? Al-qalb. Ya, berupa hati. Maka kata Syekh, semakin bersihnya ya hati seseorang penuntut ilmu, maka kadar ilmu yang akan masuk pada diri seorang tersebut sesuai dengan kadar kesucian dan kebersihan hatinya. Maka para santri sekalian dan jamaah yang berada, ya sudah semestinya kita sebagai penuntut ilmu untuk terus membersihkan hati kita, untuk terus ya mensucikan hati kita dari kotoran-kotoran dosa. Ya, bahkan kata Syekh kemarin, apa dua kotoran yang sangat memungkinkan hati kita akan menjadi kotor. Masih ingat? Yang pertama adalah dosa apa? Syubhat. Yang kedua, syahwat. Nah, maka kalau kita sudah mampu untuk menghindari dua kotoran ini, insya-Allah ya kita akan lebih mudah dalam menjaga kesucian dan kebersihan hati kita. Kemudian di pertemuan yang lalu kita sudah juga membahas tentang al-ma'qidus tsani. Ya, simpul yang kedua, yang ini juga sebagai pondasi utama bagi seorang penuntut ilmu. Apa itu ikhlasun niyah fihi? Apa itu? Niat yang ikhlas. Ikhlasnya niat dalam menuntut ilmu. Ini juga sebagai pondasi utama bagi seorang penuntut ilmu. Jika dia ingin memperoleh ilmu, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna untuk dia, dunia dan akhirat, maka harus diawali dengan niat yang ikhlas. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya, bahwasanya dalam Quran surat Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala berfirman, padahal tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan segala ibadah untuknya. Segala ibadah termasuk menuntut ilmu. Ya, kita harus ikhlas dalam menuntut ilmu. Maka inilah salah satu pondasi utama bagi seorang menuntut ilmu. Kalau ia ingin memperoleh ilmu dengan mudah, ingin memperoleh ilmu yang bermanfaat dan berguna dunia akhiratnya, maka harus disertai dengan niat yang ikhlas. Bahkan kadar atau ukuran atau ganjaran pahala yang didapatkan oleh seorang penuntut ilmu sesuai dengan kadar ikhlasannya. Kalau niatnya mungkin hanya sekedar hadir saja, ya, hanya sekedar ingin setoran wajah saja, ya, maka dia hanya mendapatkan pahala yang segitu saja. Tapi ada orang yang dari sebelum kajian, mungkin dari kemarin sudah punya niat, ya, punya himmah, ya, semangat untuk menghadiri kajian. Niatnya sudah disertai dengan ikhlas sejak jauh-jauh hari, maka pahalanya juga pasti akan berlipat. Pahalanya akan semakin besar sesuai dengan kadar keikhlasan seseorang. Baik, para santri dan jamaah sekalian yang dimuliakan berada, maka insya-Allah pada sebuah hari ini kita akan melanjutkan poin yang ketiga atau simpul yang ketiga, al-ma'qidut tsalits, ya. Simpul yang ketiga yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih bin Hamad Al-Utsaimin, yakni jam'u himmatin nafsi alaihi, ya, yakni membulatkan tekad dalam menuntut ilmu. Baik. Syekh menyebutkan tujma'ul himmatu 'alal matlubi bitafaqqudi thalathati umurin. Kata Syekh, terkumpulnya tekad, keinginan, semangat seseorang penuntut ilmu, ya, dalam mencapai sebuah tujuan itu bisa tercapai dengan tiga hal, kata Syekh, ya. Thalathati umurin, ya. Dia mampu untuk merealisasikan tiga hal, ya. Awwaluha al-hirsu 'ala ma yanfa'u. Famata wuffiqa al-'abdu ila ma yanfa'uhu harasa 'alaihi. Ya, kata Syekh yang pertama adalah seseorang penuntut ilmu tersebut harus bersemangat, ya, harus bersemangat atas apa yang bermanfaat untuknya. Ya, hari ini kita belajar tentang tuntunan bagi seorang penuntut ilmu sebelum dia jauh mendalami ilmu agama Allah, sebelum dia jauh mendalami ilmu Al-Quran, ilmu As-Sunnah dan ilmu lainnya, maka perlu bagi seorang penuntut ilmu tersebut, ya, punya semangat, ya, bersemangat, ya, di setiap menghadiri kajian ilmu, di setiap, ya, halaqah-halaqah Al-Quran, dia punya semangat, ya,
atas apa yang dia ketahui bahwa itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk dia. Nah, maka kapan saja seseorang itu mendapatkan apa yang bermanfaat bagi dirinya, maka dia akan bersemangat atas hal tersebut. Ketika kita tahu, kita faham bahwa belajar agama itu penting, ya. Belajar agama itu sangat-sangat penting. Terkhusus adalah belajar tauhid, mengenal Allah Jalla Jalaluh, ya, yang menjadikan kita semakin takut kepada Allah, yang menjadikan ibadah kita ya semakin khusyuk, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, jalannya hanya dengan belajar agama, ya, belajar agama, menuntut ilmu. Maka ini jalan yang ditempuh oleh para ulama salaf dahulu. Kemudian Syekh melanjutkan, thaniha al-isti'anatu billahi azza wa jalla fi tahsilihi. Nah, yang kedua adalah meminta ya pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menggapainya. Baik. Kita pertama sudah punya semangat, ya, punya himmah, tekad yang kuat, sudah kita tanamkan. Saya keluar dari rumah, ya, meninggalkan ayah bunda untuk masuk ke pondok atau pondok posahil atau ke ma'had hurun ain, ya, pondok posahil dengan niat untuk menuntut ilmu, sudah satu, ya, poinnya. Maka yang kedua adalah setelah kita punya semangat, punya tekad, punya niat untuk belajar ilmu agama Allah, yang kedua adalah kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memiliki ilmu adalah Allah. Ya, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, ini pujian atau doa yang disebutkan oleh malaikat, ya. Ketika malaikat menantang Nabi Adam. Seperti disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Ya, pada akhirnya mereka memuji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah yang Maha mengetahui, Allah yang punya hikmah. Ya, bahkan ilmu yang Allah turunkan ke dunia ini hanya sebatas apa? Seperti celupan jarum yang dicelupkan ke lautan, diangkat, maka segitulah ilmu yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Tentu masih banyak sekali ilmu-ilmu Allah yang kita tidak pernah ketahuinya. Nah, kemudian Syekh melanjutkan, thalithuha adamul ajzi an bulughil bughyati minhu. Ya, yang ketiga adalah konsisten, ya, tidak lemah dalam menggapai tujuan kita. Kita sudah punya tujuan, kita sudah punya tekad, semangat untuk menuntut ilmu, semangat, tekad untuk menghafal Al-Quran 30 juz. Ya. Kemudian kita sudah memohon kepada Allah. Maka kemudian apa? Istiqamah pada niat baik kita, istiqamah pada pengharapan kita kepada Allah, doa kita kepada Allah, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mudah lemah, jangan kita mudah patah semangat. Ya. Ketahuilah bahwa syaitan tidak pernah ridha keadaan kita yang bersemangat dalam menuntut ilmu. Dia tahu menuntut ilmu jalan yang paling mudah untuk kita memperoleh banyak kebaikan dan pahala. Maka syaitan enggak pernah ridha. Dia buat kita rasa futur, dia buat kita timbul rasa malas. Ya, maka hati-hati. Kata Syekh yang ketiga, bagi siapapun menuntut ilmu untuk selalu konsisten, selalu istiqamah dengan niatnya, niat baiknya dalam menuntut ilmu, agar tidak mudah lemah, agar tidak mudah patah semangat. Baik, para santri dan jamaah sekalian, kemudian Syekh melanjutkan, wa qad jumi'at hadhil umur ats-tsalatsatu fil hadits alladhi rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz. Nah, tiga hal tersebut yang sudah Syekh sebutkan tadi itu sudah terkumpul dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bahkan sudah sering kita mendengarkannya, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris 'ala ma yanfa'uk. Nah, bersemangatlah, ya, bersemangatlah atas apa saja yang bermanfaat untuk kalian. Kita hadir ke majelis ilmu, kita hadir ke pendopo ini, ke ma'had ini untuk belajar, adalah sesuatu yang bermanfaat untuk kita di masa depan kita. Ya, maka bersemangatlah kita. Ya, kalaupun mungkin ya, tiba hari-hari di mana ya, rasa futur itu datang kepada kita, maka segeralah ya kita memperbaharui niat kita. Nah, niat seperti di hari pertama kita belajar. Nah, dan itu harus terus ya kita perbaharui. Nah, di setiap halaqah, ya, di setiap pergantian halaqah di setiap harinya terus kita perbaharui niat kita. Jangan sampai syaitan itu
menumbuhkan syubhat-syubhat dalam diri kita. Sehingga kita dibuatnya resah, dibuatnya kita merasa diri tidak percaya diri, merasa diri tidak mampu. Waduh, teman saya kok udah lebih hebat, target hafalnya sudah mencapai, kok saya belum ya? Jangan sampai dimasuki oleh bisikan syaitan seperti itu. Ketahuilah bahwa perjuangan kita dalam menuntut ilmu itu tidaklah selamanya mudah. Pasti ada tantangan. Tapi ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Insyirah. Apa kata Allah? Inna ma'al usri yusra. Bahwa setiap kesulitan itu beriringan ya. Dengan kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, hanya saja kita butuh kesabaran dalam menuntut ilmu. Nah, kemudian kata Nabi SAW, wasta'in billah, dan selalulah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita merasa diri angkuh, sombong. Saya punya IQ yang tinggi, ya, kepintaran, kecerdasan. Ketahuilah semua itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita merasa sombong ketika belajar, mungkin terlalu mudah sekali untuk masuk ilmu negeri kita. Ketahuilah, ya, kalau kita merasa diri sombong, merasa diri hanya karena saya belajar saya bisa dapat ilmu, maka hati-hati, ya. Karena ilmu siapa yang miliki? Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu masuk dalam diri kita tentu atas kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menghendakinya, maka kita tidak akan mendapatkan ilmu tersebut. Nah, maka berhati-hatilah dengan hati yang ujub, hati yang takabur, merasa diri lebih hebat dari orang lain, merasa diri lebih hebat dari teman-teman di sebelah kita. Jangan pernah. Ya, mungkin di saat itu Allah beri kelebihan kepada kita. Namun karena keangkuhan, karena takabur, rasa ujub dalam diri kita, mungkin beberapa hari ke depan Allah ubah, ya, Allah ganti. Ya, mungkin teman kita akan lebih hebat dari kita. Maka selalulah bersyukur dengan atas apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah angkuh, jangan pernah merasa diri selalu punya kelebihan yang banyak, ya, dibandingkan dengan orang-orang lain. Karena ilmu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kata Nabi, wala ta'jiz, dan janganlah kita lemah, janganlah kita mudah putus asa atas apa yang kita usahakan dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Mungkin hari ini kita belum mencapai target hafalannya, belum mencapai target hasil ujiannya, iktibarnya belum mencapai nilai yang seharusnya. Maka dengan begitu seharusnya kita menumbuhkan semangat lagi. Untuk apa? Untuk kembali belajar, untuk kembali fokus dalam setiap apa yang kita masih kurang di dalam pelajaran tersebut. Para santri dan jamaah sekalian yang dimanapun berada, kemudian Syekh melanjutkan, ya, dalam kitabnya Qala al-Junaid rahimahullah, ya, berkata al-Junaid rahimahullah, ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalahu fa illam yanalhu kullahu nala ba'dahu. Nah, berkata Junaid rahimahullah, tidaklah seseorang itu berusaha untuk menggapai sesuatu dengan kesungguh-sungguhan, ya, bijiddin wasidqin, dengan kesungguh-sungguhan dan dengan kejujuran, ya, illa nalahu, kecuali dia akan berhasil untuk mendapatkannya. Fa illam yanalhu kullahu nala ba'dahu. Nah, jika dia belum mampu untuk mendapatkan semuanya, ya, setidaknya dia mendapatkan sebagiannya. Kita hadir dalam halaqah ilmu ini, ya, mungkin tidak semuanya mampu kita serap apa yang disampaikan oleh yang menyampaikan, ya, apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Mungkin tidak sepenuhnya, tidak semua kita mampu untuk menyerap. Karena memang daya ingat kita manusia itu kecuali terbatas. Dia akan, ya, berhasil untuk mendapatkannya. Tidak bermasalah, ya, asalkan dia sudah hadir, dia sudah bersemangat untuk mendapatkan ilmu, dia jujur dalam mendapatkan ilmu semuanya, seberapa pun ilmu tersebut yang masuk ke diri kita. Kita hadir dalam halaqah ilmu ini sudah mendapatkan, mungkin tidak semua yang mampu kita serap atau fadilah apa yang disampaikan seorang penuntut yang menyampaikan. Ditambah lagi ilmu tersebut guru kita, jika mampu kita untuk mengamalkannya, mampu untuk mendakwahkannya, kecuali dia
ya, daripada kita punya banyak ilmu tapi nama masalah kita keluarkan. Asalkan mampu kita sebarkan orang lain, dia sudah lebih lagi untuk mendapatkan ilmu, dia jujur mampu ilmu semuanya. Asabruna nas bil birri wa tansawna anfusakum. Maka yang lebih parahnya lagi, orang yang paham agama, yang mampu bisa menyampaikan mendakwahkan orang lain, tapi dia mengamalkan. Tambah lagi ilmu tersebut jika mampu kita untuk mengamalkannya, mampu untuk mendakwahkan dan belajar, tujuannya daripada kita punya banyak ilmu tapi nama masalah kita keluarkan. Asalkan mampu kita sebarkan orang lain, dia sudah lebih lagi mendapatkan ilmu, dia jujur mengamalkan semuanya. Dan asabruna nas bil birri wa tansawna anfusakum. Maka yang lebih parahnya lagi, orang yang paham agama, yang mampu bisa menyampaikan mendakwahkan orang lain, tapi dia mengamalkan. Tambah lagi ilmu tersebut jika mampu kita untuk mengamalkannya, mampu untuk mendakwahkan dan belajar, tujuannya daripada kita punya banyak ilmu tapi nama masalah kita keluarkan. Asalkan mampu kita sebarkan orang lain, dia sudah lebih lagi mendapatkan ilmu, dia jujur mengamalkan semuanya. Dan asabruna nas bil birri wa tansawna anfusakum. Maka yang lebih parahnya lagi, orang yang paham agama, yang mampu bisa menyampaikan mendakwahkan orang lain, tapi dia mengamalkan. Tambah lagi ilmu tersebut jika mampu kita untuk mengamalkannya, mampu untuk mendakwahkan dan belajar, tujuannya daripada kita punya banyak ilmu tapi nama masalah kita keluarkan. Asalkan mampu kita sebarkan orang lain, dia sudah lebih lagi mendapatkan ilmu, dia jujur mengamalkan semuanya. Dan asabruna nas bil birri wa tansawna anfusakum. Maka yang lebih parahnya lagi, orang yang paham agama, yang mampu bisa menyampaikan mendakwahkan orang lain, maka mengamalkan. Tambah lagi ilmu tersebut jika mampu kita untuk mengamalkannya, mampu perang mendakwahkan dan belajar, tujuannya daripada kita punya banyak ilmu tapi nama masalah kita keluarkan. Asalkan mampu kita sebarkan orang lain, dia sudah lebih lagi mendapatkan ilmu, dia jujur mengamalkan semuanya. Dan asabruna nas bil birri wa tansawna anfusakum. Maka yang lebih parahnya lagi, orang yang paham agama, yang mampu bisa menyampaikan mendakwahkan orang lain, maka mengamalkan. Tambah lagi ilmu tersebut jika mampu kita untuk mengamalkannya, mampu perang mendakwahkan dan belajar, tujuannya daripada kita punya banyak ilmu tapi nama masalah kita keluarkan. Asalkan mampu kita sebarkan orang lain, dia sudah lebih lagi mendapatkan ilmu. Perjuangan mereka dalam menyebarkan ilmu agama Allah ini sehingga sampai kepada kita saat ini. Nah, kemudian Syekh melanjutkan, fa Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal kana huwa fi as-siba rubbama arada al-khuruj qabla al-fajr ila hilaq asy-syuyukh. Nah, ini cerita yang sangat menarik ini, ya. Dahulu ya Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, ya, tatkala masih kecil, ya, masih belia, ya. Terkadang beliau ingin berangkat belajar ke majlis ilmu itu sebelum waktu subuh, ya, sebelum terbitnya fajar, sebelum azan subuh berkumandang, ya, di gelapnya malam, di gelap gulitanya malam, ya. Kemudian fata'khudhu ummuhu bi thiyabihi wa taqulu rahmatan bihi hatta yu'adhdhina an-nasu aw yusbihu. Nah, maka karena rasa sayangnya, ya, ibunya Ahmad bin Hanbal itu menahannya, melarangnya untuk berangkat terlalu pagi, berangkat terlalu cepat di waktu yang masih gelap, belum azan subuh ke halaqah ilmu. Bahkan sampai menarik bajunya seraya berkata, "Tunggulah ya anakku, ya, sampai azan subuh berkumandang atau sudah tiba waktu subuh sehingga kau boleh pergi." Maka subhanallah, ini semangat para salafus salih, ulama-ulama terdahulu dalam menuntut ilmu, ya, masih kecil, masih umur belia, ya, seperti teman-teman ini, ya, punya semangat untuk menuntut ilmu, untuk hadir ke majelis ilmu, ya, duduk halaqah di depan masyayikh. Nah, ya, dan mereka bahkan sampai dilarang oleh orang tuanya, oleh ibunya. Untuk apa? Jangan sampai terlalu cepat, ya, karena khawatir, ya. Namanya seorang ibu punya kekhawatiran kepada anak-anaknya. Namun subhanallah, apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Kemudian Syekh melanjutkan, wa qara al-Khatib al-Baghdadi sahih al-Bukhari kullahu ala Ismail al-Hirri fi thalathati majalis. Maka ini juga begitu luar biasa, ya. Khatib al-Baghdadi, seorang ulama, ya, beliau pernah mengkhatamkan Sahih Bukhari, ya, di hadapan gurunya Ismail al-Hirri namanya, dalam 3 majlis. Nah, kapan saja itu? Ya, berapa lama itu?
Apakah sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan satu majelisnya? Nah, kata Syekh, "Ithnani minha fi lailataini min waqti salatil maghribi ila salatil fajr." Subhanallah. Apa kata Syekh? Ya, majelis pertama dan kedua itu dimulai setelah salat maghrib sampai menjelang salat subuh. Dari maghrib sampai subuh, ya. Dia mampu untuk mengkhatamkan Sahih Bukhari. Nah, wal yauma tsalitsa min dhahwatin nahari ila salatil maghribi. Nah, dan adapun majlis yang ketiga yaitu dari waktu duha sampai waktu maghrib. Ya, wa minal maghribi ila tulu'il fajr, dan dari maghrib ya sampai terbitnya fajar. Nah, 3 waktu tersebut ya Syekh Al-Khatib Al-Baghdadi mampu ya untuk mengkhatamkan Sahih Bukhari di hadapan gurunya. Maka subhanallah semangat mereka ya dalam menuntut ilmu begitu luar biasa. Nah, kemudian Syekh melanjutkan, wa kana Abu Muhammadin ibni Tabbani awwala ibtidaihi yadrusul laila kullahu. Nah, ini juga cerita yang begitu luar biasa. Yang mungkin sudah pernah kami sampaikan ya kepada para santri, bahwa dahulu seorang ulama namanya Abu Muhammad ibnu Tabban, ya, pada awal mula masa belajarnya, yakni di waktu kecil, ya, beliau menghabiskan waktu malamnya sepenuhnya untuk belajar. Yadrusul laila kullahu, sepanjang malam untuk belajar. Ya, ini kembali lagi ya seorang ibu. Fakanat ummuhu tarhamuhu wa tanhahu 'anil qira'ati bil lail. Ya. Namun ibunya itu khawatir, ya. Ibunya pun merasa tak tega dengan keadaan Abu Muhammad ibnu Tabban ini, anaknya, sehingga ibunya melarangnya untuk belajar hingga larut malam. Ya, namun apa yang dilakukan oleh Muhammad ibnu Tabban, ya? Fakana ya'khudhul misbaha wa yaj'aluhu tahtal jafnah. Nah, kemudian Ibnu Tabban mengakalinya, ya, mengakalinya dengan memasukkan lampu bacanya ya ke dalam sebuah wadah, ya, syai'in minal aniyah al-azimah, ya. Jafnah itu syai'in minal aniyah al-azimah, sebuah wadah besar, sehingga wa yatadhaharu bin naum, ya, sehingga terlihat dirinya seakan-akan sudah terlelap, ya. Tujuannya sebenarnya supaya ibunya tidak merasa khawatir, supaya ibunya tidak merasa iba kepada dia, sehingga dia pun mengakalinya supaya dia tetap terus belajar sepanjang malam, ya. Sampai-sampai dia menyembunyikan lampu bacanya sehingga ibunya mengira Muhammad ibnu Tabban ini sudah tertidur, ya. Kemudian setelah ibunya kembali, meninggalkannya, fa idza raqadat akhrajal misbaha wa aqbala 'ala ad-darsi. Subhanallah. Ya, tatkala sang ibu pun tidur, maka Ibnu Tabban pun mengeluarkan lampu bacanya dan meneruskan kegiatan belajarnya sepanjang malam. Pertanyaannya, adakah kita seperti itu perjuangan untuk ilmu? Ada di asrama seperti itu? Atau ngobrol sepanjang malam? Nah, ini hati-hati. Ya, khususnya akhwat, santri, santriwati di Ma'had Hurun Ain, maka harus punya semangat, himmah seperti para ulama kita dahulu. Bahkan pernah, ya, sebuah cerita yang sudah pernah kami sampaikan juga kepada teman-teman semua. Siapa tokohnya? Baqi bin Makhlad Al-Andalusi, yang hidup sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Taib. Beliau menempuh perjalanan, ya, puluhan mil, ratusan kilo. Dari mana? Dari Andalusia. Di mana Andalusia? Di mana? Di mana Andalusia? Di Depok? Di Eropa, menuju ke tempatnya Ibnu Ahmad bin Hanbal, yakni di Baghdad di sana itu, di pusat pemerintahan khalifah atau dinasti Abbasiyah, ya, yang mana di masa itu dipimpin oleh seorang khalifah namanya Al-Ma'mun, ya, yang kondisi itu ya tersebarnya paham Mu'tazilah, sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal pernah dipenjara oleh rezim di masa itu. Bahkan setelah beliau dibebaskan dari penjara pun, beliau dilarang untuk menyebarkan ilmu agama. Imam Ahmad bin Hanbal pernah dikekang oleh pemerintah di masa itu, sehingga tidak boleh seorang pun belajar talaqi ilmu kepada beliau. Nah, semangat Baqi bin Makhlad Al-Andalusi
Pertama dalam menempuh perjalanan ingin mengambil ilmu, talaqi hadis kepada Imam Ahmad bin Hanbal setelah menempuh perjalanan dan tidak ada pesawat dulu, ya, tidak ada perjalanan semudah kita sekarang menempuh perjalanan dengan perjalanan kaki. Kalaupun kendaraan, maka transportasinya apa? Kalau tidak unta, keledai atau kuda. Dari Eropa ke Baghdad. Nah, ya, ke pusat pemerintahannya dinasti Abbasiyah. Nah, setibanya di sana setelah melewati perjalanan yang begitu panjang, begitu sulitnya, ya, apa yang terjadi? Ternyata beliau tidak diperbolehkan berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau ketahuan ditangkap oleh petugas keamanan di masa itu. Namun apa yang dilakukan oleh seorang Baqi bin Makhlad al-Andalusi ini? Dia berpura-pura untuk menjadi seorang yang dianggap gila. Subhanallah. Demi mendapatkan ilmu, demi talaqi ilmu, demi mampu mendapatkan satu hadis di setiap harinya. Beliau rela menjadi orang yang dianggap atau dilihat oleh orang sekitarnya sebagai orang gila. Sehingga tidak dicurigai bahwa Imam Ahmad bin Hanbal menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis kepada masyarakat di saat itu. Maka perjuangan para ulama salaf dahulu, ya, menjadikan kita seharusnya kita punya semangat seperti mereka. Dan masih banyak, ya, cerita-cerita, kisah-kisah ulama-ulama salaf dalam belajar, termasuk Imam An-Nawawi, Imam Asy-Syafi'i, masih banyak yang lain. Yang seharusnya seorang penuntut ilmu itu, ya, membacanya, mempelajarinya, dan mencoba untuk mengikuti jejak mereka. Meskipun ketahuilah kita tidak akan pernah mampu seperti mereka, ya, tapi berusahalah untuk menjajaki, berusahalah untuk mengikuti jejak mereka sekalipun kita tidak mampu. Baik. Para santri dan jamaah sekalian, kemudian Syekh melanjutkan, fakun rajulan rijluhu 'ala thara thabitatun wa hamatu himmatihi fawqa thuraya samiqatun wa la takun syabban al-badani ashyabal himmah fa inna himmatas sadiqi la tashibu. Kata Syekh, ya, maka jadilah, ya, kita ini para penuntut ilmu, ya, sebagai orang yang kakinya menapak kokoh, ya, di atas tanah, ya, akan tetapi cita-cita dan tekadnya itu tergantung di atas langit. Nah, janganlah menjadi orang yang berfisik muda. Kita punya fisik muda, umur kita masih muda, masih belia, ya, tetapi tekadnya sudah menua. Semangatnya untuk belajar seperti kakek nenek, ya, tidak punya semangat lagi, lemah, malas, ya. Kemudian Syekh melanjutkan, sungguh tekad yang jujur itu tidak akan pernah beruban. Seseorang yang masih punya di umur yang masih muda dan dia punya semangat untuk belajar, maka, ya, Syekh mengibaratkan dia tidak akan pernah tua, meskipun umurnya sudah tua mungkin, ya, maka dia tidak akan pernah dianggap sebagai orang yang tua, ya, karena semangat dalam belajarnya. Namun sebaliknya, orang yang masih muda, ya, masih kuat tubuh fisiknya, tapi dia malas, ya, maka ibaratnya adalah sebagai orang yang tua, yang beruban, yang sudah tidak punya daya apapun lagi. Kemudian Syekh melanjutkan dengan menyebutkan sebuah syair. Kana Abul Fawai Ibnu Aqil, ini seorang ulama juga yang, ya, kita bisa mempelajari sirahnya, ya, perjalanannya dalam menuntut ilmu. Dahulu Abul Wafa Ibnu Aqil ahadu azkiya'il alam min fuqaha'i al-Hanabilah yunshidu wa huwa fi thamanin. Ya, di antara yang tercerdas daripada ahli fikihnya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, ya, pernah bersenandung syair, nah, atau ya, nazam, ya, dalam umur yang ke-80-annya. Apa kata beliau? Ma syaba azmi wala hazmi wala khuluqi wala wala'i wala dini wala karami. Ya, tidak beruban tekadku, kemauanku, akhlakku. Beliau sudah tua, umur berapa? 80 tahun, ya, tapi tekadnya, kemauannya, akhlaknya tidak pernah beruban. Juga tidak pula loyalitasku, ya, wala wala'i wala dini wala karami. Ya, agamaku dan kedermawananku tidak akan pernah beruban, tidak akan pernah menyurutkan semangatnya dalam menuntut ilmu. Wa innama i'tada sya'ri ghayra sibghatihi wasyaibu fi sya'ri ghairu syaibi fil himami. Yang berubah hanyalah warna rambutku, kata beliau, tak seperti warna semulanya.
Ya, dan uban yang tumbuh di kepala tak sama dengan uban yang melekat pada tekad dan cita-citaku. Ya, seseorang ya ulama yang dia ahli bahkan tercerdas di bidang ahli fikih dalam mazhab Ibnu Hanbal ya, pernah bersenandung dalam syairnya seperti ini di umur 80-annya. Ya, maka kita harus mampu, harus bisa mengambil hikmahnya. Ya, semangat beliau itu tidak pernah menua meskipun rambutnya sudah beruban. Jangan sampai kita malah sebaliknya. Kita masih muda, rambut kita masih hitam, tapi semangatnya semangat orang yang sudah beruban. Semangat seorang kakek nenek yang sudah tua, tak punya semangat dalam belajar. Taib, ikhwatal iman, para santri dan jamaah sekalian dimanapun berada, kita lanjutkan pada al-maqid selanjutnya. Ya, simpul ilmu selanjutnya al-maqidur rabi'. Nah, simpul yang keempat, sarful himmati fihi ila ilmil Qur'an was sunnah. Nah, ini juga catatan penting bagi para penuntut ilmu. Setelah dia membersihkan wadah ilmu yaitu hati, kemudian menumbuhkan niat yang ikhlas pada dirinya dalam menuntut ilmu, kemudian menumbuhkan semangat tekad dalam belajar. Nah, maka setelah itu mengarahkan tekad tersebut ya, sarful himmati fihi ila ilmil Qur'an was sunnah. Ya, tekad, mengarahkan tekad, fokus utama kita dalam belajar agama itu adalah kepada ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka kata Syekh, inna kulla ilmin nafi'in maradduhu ila kalamillahi wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya sesungguhnya setiap ilmu apapun ya, yang bermanfaat itu kembali kepada dua, firman Allah, kalamullah Al-Quran ya, wa kalamir Rasul ya, dan sabda Nabi SAW. Nah, wa baqil ulum, dan adapun ilmu-ilmu selainnya, kata Syekh, imma khadimun lahuma fayu'khadhu minhu ma tahaqqaqa bihi al-khidmah. Nah, selain ilmu keduanya, selain ilmu Al-Quran, selain ilmu As-Sunnah, apakah bisa kita untuk mempelajarinya? Maka kata Syekh, bisa ya. Selain ilmu Al-Quran dan Sunnah itu bisa menjadi ilmu yang sifatnya adalah membantu ya, yang sifatnya adalah untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah ya. Maka kita boleh mempelajarinya selama memang bisa membantu kita dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Teman-teman, di hari Selasa belajar matematika, benar? Penting tidak kita belajar matematika? Hah? Penting tidak? Penting. Ya, penting kita belajar matematika. Salah satu bab pembahasan dalam Al-Quran, ya bahkan ini syariat agama yang harus dipahami oleh kaum muslimin, tentang waris, tentang pembagian waris. Misalkan Abi Safa, Ustaz Ahmad Ridwan, ya, mau menghitung waris, ya, cuma kurang mahir matematika, masa harus pakai kalkulator? Ya, bisa pakai kalkulator. Ya, cuma bagaimana perhitungannya, apalagi sampai di persen-persenkan, sampai di pembagiannya di seperempat, seperdua, ya, sepertiga dan seterusnya. Bagaimana perhitungannya? Bisa tidak? Maka kita butuh ilmu yang membantunya. Ya, ini ilmu yang mampu untuk kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Itu hanya salah satu contoh. Banyak ilmu yang lainnya selain ilmu matematika. Nah, kemudian kata Syekh yang kedua adalah au ajnabiyyun anhuma fala yadurrul jahlu bihi. Nah, atau ilmu yang sifatnya memang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Maka ketidaktahuan ya atas ilmu tersebut fala yadurrul jahlu bihi. Ya, seperti ini tidak dimudaratkan. Jadi tidak masalah juga kalau kita ingin mempelajarinya, asalkan ilmu tersebut ilmu yang benar ya, ilmu yang tidak menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, ilmu yang tidak menyelisihi syariat agama Allah. Silahkan untuk dipelajari. Nah, kemudian Syekh melanjutkan, wa ma ahsana qawla Iyadin al-Yahsubi fi kitabih al-Ilma'. Kata Syekh, betapa baiknya ya sebuah ucapan yang diucapkan oleh Iyad Yahsubi ya dalam kitabnya Al-Ilma' berkaitan dengan ilmu. Apa kata Iyad rahimahullah?
Al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma illa al-mudillu 'anit tariqi al-lahibi. Nah, ilmu itu ya pada dasarnya ada dua pokok ya. La ya'duhuma ya, tidaklah zalim dalam hal ini ya. Beliau menyebutkan dua. Illa al-mudillu 'anit tariqi al-lahibi. Nah, kecuali penyesat dari jalan yang terang dan pasti katanya. Ilmul kitabi wa ilmul athari allati. Nah, yaitu ilmu Alkitab berupa Al-Quran wa ilmul athari, yaitu ilmu riwayat, yakni as-sunnah, hadis nabawi. Nah, qad usnidat an tabi'in an sahibi, yang tersambung sanadnya itu ya dari tabi'in juga dari sahabat. Maka dua ilmu inilah ya ilmu yang paling utama bagi seorang penuntut ilmu itu ya, untuk mempelajarinya terlebih dahulu, untuk mengutamakannya, untuk memfokuskan ya, fokus utama bagi seorang penuntut ilmu agama ya, mempelajari ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ilmu Al-Quran kita awali dengan ilmu tahsin. Bagaimana cara kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan bacaannya siapa? Rasulullah SAW. Pertanyaannya, bagaimana kita mampu untuk bisa belajar, bisa membaca Al-Quran sesuai yang baca Rasulullah? Maka kita perlu talaqi, ya, perlu berguru, perlu mendatangi masyayikh, asatiz. Nah, ya, kita perlu belajar langsung. Ya, tidak bisa otodidak. Ya, tapi harus talaqi secara musyafahah. Ya, talaqi secara musyafahah, langsung berhadap-hadapan. Ya, dibacakan atau kita yang membacanya dan diperbaiki bacaan kita. Nah, kemudian setelah kita mampu untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, lanjut ke proses menghafalnya. Itu yang dikerjakan, yang diamalkan oleh para ulama dahulu. Bahkan para ulama-ulama kita, para ulama salafus salih, dia yang umurnya masih di bawah 10 tahun, mereka sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Mereka sudah mampu menghafal Al-Quran berapa juz? 30 juz. Tidak seperti kita sekarang di zaman akhir zaman ini. Mungkin juz 30 aja tidak bisa kita menghafal. Maka sungguh kasihan. Ya, ditambah lagi dengan dunia kita yang sudah terlalai, terbuai oleh hal-hal yang tidak bermanfaat. Dunia medsos, dunia elektronik yang begitu melalaikan anak-anak kita sekarang. Terlebih di masa online ini, subhanallah. Ya, di masa online ini ya, begitu banyak ya terjadi, miris malah keadaan anak-anak TK sudah megang gadget iPhone. Ya, untuk apa? Belajar online gitu ya. Namun kita tidak tahu yang terjadi di sampingnya. Ya, kita dulu mungkin tak pernah mengenal istilah HP di masa kecil. Ya, tapi dunia sekarang, masya Allah, ya, anak-anak kecil, bayi aja udah pegang HP. Tontonan-tontonan yang tidak sehat diperlihatkan oleh orang tuanya. Maka hati-hati. Ya, pendidikan utama ya dari keluarga. Hati-hati orang tua yang di zaman ini. Ya, khususnya di masa belajar online ini. Jangan sekali-kali kita terlalu membiarkan anak-anak kita, bahkan bayi-bayi pun yang baru bisa mendengar, ya belum bisa mampu berbicara, dipertontonkan tontonan-tontonan yang tidak sehat, nyanyi-nyanyian, ya, sehingga yang terbesit di ketiak nanti ketika besar, yaitu karena anak-anak itu semuanya terlahir dengan fitrah, kosong masih. Jadi apa yang ditampakkan, apa yang diperdengarkan, itu nanti akan berbekas sampai masa ketika dia tumbuh besar. Ya, maka sungguh sangat disayangkan. Ya, maka sungguh sangat disayangkan bagi siapapun yang memperdengarkan hal yang tidak baik kepada anak-anak kita, termasuk masih anak-anak yang usianya masih kecil, diberikan HP segala macam. Apalagi ketika dibolehkan untuk main game, maka itu nanti akan terus berkelanjutan. Motivasi hidupnya instan, serba instan semuanya. Karena HP serba instan, mau apa aja bisa. Ya, maka enggak ada lagi cita-cita, semangat, ya, himmah, bersemangat, tekad dalam belajar, dalam menuntut ilmu, menggapai cita-cita yang masa depan. Tidak ada, semuanya zong. Ya, yang terfikir oleh anak-anak sekarang hanya serba instan. Lebih-lebih bagi ayah bunda mungkin yang menyaksikan ini, ya, yang memperbolehkan anak-anak untuk menonton, maka itu juga satu faktor yang menjadikan anak-anak kita pikiran yang terbatas. Oleh karena apa? Faktor film tersebut, ya, yang membuat dianya berhalusinasi. Seakan dunia itu hanya lompatan-lompatan waktu saja. Tidak. Ya, semua butuh proses. Ya, semua butuh proses. Termasuk bagian ayah bunda. Ya, jemaah sekalian yang menyaksikan ini, ya, ingin punya cita-cita untuk menjadikan anak saya penghafal Quran, ya,
ya maka dia butuh perjuangan. Dari awal kita tanamkan, perdengarkan audio-audio Al-Quran sejak dia bayi, ya, talaqi, ya, bacakan di telinga dia, ya, supaya apa? Yang terdengar sejak bayi itu akan terus membara, akan terus terrealisasikan di masa ketika dia tumbuh besar nanti. Para santri dan jamaah sekalian, kemudian Syekh melanjutkan pada bagian akhir, ya, dari judul yang kedua ini, waqad kana hadza huwa ilmus salaf alaihim rahmatullahi alaih. Dan inilah ilmunya para salaf, semoga Allah merahmati mereka, Al-Quran was sunnah. Thumma kathura al-kalamu ba'dahum fima la yanfa'. Nah, ini nasihat yang penting. Kemudian adapun setelah mereka, maka semakin banyaklah pembicaraan-pembicaraan, kajian-kajian atau ilmu-ilmu yang la yanfa', tidak bermanfaat. Banyak bicara, ya, banyak kajian, banyak seminar, ya, banyak hasil karya kitab buku, la yanfa' di masa kita sekarang. Ya, fal ilmu fi salafi akthar wal kalamu fi man ba'dahum akthar. Nah, sehingga ilmu pada masa salaf itu ilmu yang banyak tapi bermanfaat, ya. Wal kalamu fi man ba'dahum akthar. Nah, sedangkan pembicaraan, ya, ilmu pada generasi setelahnya, termasuk kita saat ini, juga banyak, tetapi la yanfa'. Enggak ada yang bermanfaat. Ya, enggak ada yang bermanfaat. Hanya orang-orang yang fokus, hanya orang-orang yang mengembalikan segala permasalahan kepada Al-Quran was sunnah. Maka itu yang bisa menjadi tuntunan untuk kita. Nah, bukan orang-orang yang mencoba untuk menafsirkan dengan, misalkan Al-Quran ditafsirkan dengan logikanya. Ya, istilahnya dalam ilmu tafsir disebut dengan hermeneutika. Ya, dia ingin mengikuti atau menyelaraskan dengan zaman di masa sekarang. Ditambah lagi dengan dunia barat, kebarat-baratan, tafsiran dengan pemikiran di masa sekarang di dunia barat. Na'udzubillah, harus kita hindari. Nah, harus kita hindari. Maka kemudian Syekh menyebutkan perkataan seorang ulama salaf, qala Hammad bin Zaid, berkata Hammad bin Zaid, qultu li Ayyub as-Sakhtiyani, ya, aku bertanya kepada Ayyub as-Sakhtiyani, nah, al-ilmu al-yawm aktsaru aw fima taqaddam. Ya, dia bertanya, apakah ilmu itu lebih banyak pada hari ini atau lebih banyak pada generasi yang telah berlalu? Nah, kemudian apa jawabnya? Faqal, maka Ayyub pun menjawab, al-kalamul al-yawm aktsar. Nah, pembicaraan, ilmu, kajian-kajian ilmu itu lebih banyak pada hari ini. Wal ilmu fima taqaddama aktsar. Adapun ilmu pada generasi yang telah berlalu juga lebih banyak. Ya, namun bedanya apa? Ilmu-ilmu yang dipelajari, yang disampaikan oleh ulama salaf dahulu, itu ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang, ya, berguna, ilmu-ilmu yang terus disebarkan sampai kepada kita saat ini dan semuanya bermanfaat. Tapi berbeda dan kondisi kita saat ini. Ya, banyak orang yang mencoba untuk mengekspor, ya, gagasannya, pemikirannya, namun la yanfa'. Bahkan yang lebih parah adalah bertentangan dengan Al-Quran was sunnah. Jadi para santri sekalian dan jamaah dimanapun berada, maka dua poin penting, ya, dua simpul, dua ma'qid yang disampaikan, yang dituliskan oleh Syekh Dr. Shalih Al-Utsaimin, mudah-mudahan menjadikan, ya, ilmu baru bagi kita, semangat baru bagi kita dalam menuntut ilmu. Maka sebagai penuntut ilmu, kita terus, ya, menumbuhkan semangat, terus menumbuhkan niat yang ikhlas, ya, terus menumbuhkan, ya, himmah, tekad, ya, dalam diri kita dalam belajar, khususnya adalah memfokuskan belajar kita di masa-masa awal menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, bagaimana cara para ulama salaf dahulu memahami Al-Quran, bagaimana ulama salaf dahulu memahami hadis, maka itu butuh tingkatan-tingkatan. Tidak bisa kita langsung buka Quran, temui hukum Quran, tak bisa. Tapi bertingkat, ya. Ada fasenya, ada step-stepnya, ada tahapan-tahapannya. Kalau Al-Quran, dahului dengan mempelajari bacaannya dulu, menghafalnya, ya, sambil kita mempelajari bahasa Arab. Pentingnya belajar bahasa Arab. Kenapa? Ya, li'anna lughatul Arabiyyah, lughatul Islam. Bahasa Arab itu bahasa kita, umat Islam. Lughatul jannah, bahkan bahasanya penduduk surga.
Maka teman-teman di Pondok Sahil, di Ma'had Hurun Ain ini, di samping belajar Al-Quran, juga belajar mempelajari bahasa Arab dan ulum syar'i lainnya seperti tafsir, ya, akidah, fikih muslimah, ya, ada sirah, bahkan yang terpenting adalah adab. Ya. Mereka mempelajari adab kepada Al-Quran, ya, adab hamalatul Quran, adab ta'limul muta'allim, menuntut ilmu, termasuk juga al-azkar wal adab. Maka mudah-mudahan dengan proses yang kita jalani dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dalam memahami agama Allah ini, ya, terus Allah tumbuhkan semangat dan keistiqomahannya sampai kita mampu menjalani, sampai kita mampu, ya, menaiki step demi step, tahap demi tahap, sampai pada akhirnya kita mampu untuk memahami Al-Quran secara utuh, ya, mampu memahami hadis sesuai dengan pemahaman ulama salaf dahulu. Maka semuanya bertingkat, pelan-pelan, ya. Pastinya adalah yang harus didapatkan, yang harus dipelajari terlebih dahulu adalah alat untuk kita mampu untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah, yakni bahasa Arab. Maka mudah-mudahan kajian subuh di hari ini, ya, bisa bermanfaat, ya, bisa menumbuhkan semangat kembali kepada kita semua para penuntut ilmu dalam belajar dan menghafal Al-Quran dan segala apapun yang bermanfaat untuk diri kita, baik dunia maupun akhirat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.